Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Guru Belajar seri PPS PPI di SIM BKP ID. Kali ini kita masuki materi evaluasi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Sebelum mengikuti aktivitas-aktivitas pada sini, terlebih dahulu mari kita lihat tujuan pembelajaran. Peserta pelatihan mampu mengevaluasi proses simulasi pembelajaran dengan menggunakan CIPO, konteks, input, proses, produk, outcome, dalam setting pendidikan inklusif serta membuat refleksi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Kompetensi dasar. Peserta pelatihan mampu membuat evaluasi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif dengan menggunakan model CIPO, melakukan proses refleksi terhadap kekuatan dan hambatan dalam implementasi pembelajaran dan merancang rencana tindak lanjut untuk perbaikan proses selanjutnya. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menguasai konsep evaluasi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. 2. Mengimplementasi model CIPO dalam proses evaluasi pembelajaran. 3. Membuat dokumen hasil refleksi. 4. Membuat dokumen rencana tindak lanjut. Pengantar evaluasi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Dalam setiap aspek yang dikerjakan, perlu untuk dilakukan evaluasi agar dapat mengetahui sejauh mana aktivitas atau kegiatan atau program menjawab tujuan yang dirancangkan. Demikian juga dengan proses pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif, perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan, kebermanfaatan, dampak, hingga hambatan-hambatan yang membuat pelaksanaan pembelajaran belum mencapai target maksimal. Materi pada saat ini berisi tentang refleksi dan rencana tindak lanjut implementasi rancangan pembelajaran yang sudah diimplementasikan dalam setting pendidikan inklusif. Evaluasi dilaksanakan dengan penilaian diri, menuliskan hambatan yang dihadapi dan solusi yang sudah dilaksanakan, serta membuat rancangan tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Berbagi pengalaman evaluasi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Aktivitas 1. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Pada aktivitas pertama ini, Anda membaca beberapa konsep penting berkaitan dengan penilaian, pengukuran, dan evaluasi berdampak dalam proses pembelajaran. Anda juga akan membaca seperti apa konsep penilaian pada setting pendidikan inklusif dan konsep berkaitan dengan evaluasi, terutama evaluasi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Silakan Anda mengunduh bahan bacaan berikut. Kita download model evaluasi CIPO. Dengan membaca, diharapkan Anda memiliki konsep berkaitan dengan penilaian, pengukuran, dan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan model CIPO. Setelah Anda membaca materi yang tersedia, silakan Anda membuat ringkasan materi dalam bentuk mind map terkait dengan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Jika Anda sudah selesai membuat ringkasan materi dalam bentuk mind map, silakan Anda mengunggah hasil kerja Anda sebagai pemahaman atas tugas aktivitas 1.
Pada tingkat kedua ini, Anda akan melakukan proses evaluasi menggunakan model CIPO terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Bagi langkah pertama, Anda akan melakukan analisis kelebihan hambatan dalam simulasi pembelajaran menggunakan rencana pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif yang Anda kerjakan pada sesi 3. Hasil analisis akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi pada aktivitas berikutnya. Silakan Anda mengunduh dan mengisi template di bawah ini. Setelah Anda mengisi template sebelumnya, silakan Anda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif dengan menggunakan model CIPO. Model CIPO terdiri dari 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, produk, dan outcome. Masing-masing dimensi akan memberikan gambaran kepada Anda berkaitan dengan capaian yang sudah diperoleh ketika melakukan implementasi terhadap perancangan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Pada setiap dimensi sudah diberikan pertanyaan panduan untuk Anda melakukan evaluasi dan mengisi hasil evaluasi pada kotak yang tersedia. Kita download. Aktivitas 3. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Setelah melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif, Anda tentu sudah menemukan gambaran secara holistik berkaitan dengan implementasi pelaksanaan pembelajaran. Anda tentu lebih mendapatkan gambaran utuh tentang konteks, masukan, proses, produk, dan dampak dari pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Pada aktivitas ini Anda akan melakukan refleksi terhadap hasil evaluasi pengelolaan pembelajaran di SPPI, membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi. Refleksi dilakukan dengan cara mengisi template yang sudah disediakan. Setelah melakukan refleksi, hasil refleksi Anda silakan diunggah pada kolom yang tersedia di bawah ini. Hasil refleksi yang baik adalah hasil refleksi yang kemudian dituangkan dalam rencana tindak lanjut. Dengan demikian terdapat rencana strategis yang terukur dan dijadikan sebagai acuan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Aktivitas 4. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran setting dan inklusif. Eksplorasi konsep evaluasi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Pada bagian eksplorasi konsep ini Anda akan mendapat sajian konsep-konsep penting yang berkaitan dengan pengukuran, measurement, penilaian, assessment, dan evaluasi model CIPO, konteks, input, proses, produk, outcome. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi, atau dalam bahasa lainnya measurement, assessment, and evaluation, merupakan 3 hal yang penting yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Pelaksanaan 3 hal ini dimaksudkan agar guru dapat mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan treatment apa yang akan diberikan kepada peserta didik dan dengan cara apa, sehingga dapat berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik secara holistik. Tetapi terkadang dalam implementasinya guru kesulitan untuk menentukan kapan dilakukan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Untuk mendalami berkaitan dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi, dapat mengunduh dan mempelajari materi berikut. Pengukuran, measurement. Pengukuran merupakan proses untuk memperoleh deskripsi terhadap tingkatan pencapaian seorang peserta didik secara numerik atau angka. Pengukuran dimaksudkan untuk mengetahui sudah sampai pada tingkatan mana pencapaian seorang peserta didik secara spesifik yang ditunjukkan dengan angka-angka.
sehingga dapat membandingkan hasil belajar dengan standar yang diberikan, sehingga dapat memberikan keputusan terhadap proses dan hasil belajar. Penilaian atau assessment. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi dengan berbagai cara untuk memantau kemajuan dan kinerja peserta didik serta membuat keputusan jika diperlukan. Anderson 2003, Miller, Lin, Groenland 2009. Penilaian dapat mencakup tes, tetapi juga mencakup metode seperti observasi, wawancara, menjawab pertanyaan, laporan diri peserta didik, membuat esai, dan lainnya. Asesmen dibagi dalam 3 bagian, yakni asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Ketiga jenis asesmen ini dikenal juga dengan sebutan asesmen as learning, asesmen for learning, asesmen of learning. Evaluasi atau evaluation. Evaluasi merupakan proses berdasarkan hasil penilaian dengan menginterpretasikan dan mendeskripsikan hasil pengukuran berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga terjadi pengambilan keputusan. Model evaluasi dengan CIPO, Context, Input, Process, Product, Outcome. Model evaluasi CIPO yang dikemukakan oleh Stubben and Shifken 1985 adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan. A decision-oriented evaluation approach structure. Memberikan bantuan bagi guru, administrator, pemimpin dalam mengambil keputusan. CIPO merupakan akronim dari Context, Input, Process, Product, Outcome. Konteks atau konteks berkaitan dengan menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan program. Evaluasi konteks dapat mendiagnostik suatu kebutuhan yang seharusnya tersedia. Isaac and Michael 1981. Input atau masukan berkaitan dengan kemampuan awal peserta didik dan sekolah dalam menunjang program, antara lain kemampuan sekolah dalam menyediakan petugas yang tepat dan sebagainya. Proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Evaluasi proses menurut Stubben merupakan pengecekan berkelanjutan atas implementasi rencana. Produk bertujuan untuk mengukur, mengimplementasikan, dan menilai pencapaian program berkaitan dengan apa yang dihasilkan. Outcome atau dampak berkaitan dengan kebermanfaatan program yang dilakukan terhadap peserta didik secara pribadi dan sekolah. Asesmen formatif, evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Start quiz. Dimensi model evaluasi CIPO yang berfungsi untuk menggambarkan dan merinci keterkaitan dengan lingkungan, kebutuhan yang belum terpenuhi, siapa yang dilayani, dan tujuan program adalah A. Konteks, B. Outcome, C. Produk, D. Input. Jawabnya adalah A. Konteks. Model evaluasi CIPO, dimensi yang digunakan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program disebut A. Produk, B. Outcome, C. Input, D. Konteks. Jawabnya adalah A. Produk. Assessment of learning merupakan sebutan lain untuk jenis asesmen. A. Formatif, B. Berkelanjutan, C. Diagnostik, D. Sumatif. Jawabnya adalah D. Sumatif. Berikut ini adalah cara untuk menilai kemajuan peserta didik di kelas inklusif. 1. Penyesuaian skala penilaian. 2. Observasi informal. 3. Peserta didik menilai diri sendiri. 4. Menggunakan 1 format tes baku. Manakah yang sesuai dengan pernyataan di atas? A. 1 dan 2, B. 1, 2, dan 3, C. 4 saja, D. 2 dan 4. Jawabnya adalah A. 1, 2, dan 3. Asesmen untuk mengetahui kondisi awal peserta didik baik secara kognitif maupun non-kognitif. Manakah yang sesuai dengan pernyataan tersebut? A. Asesmen formatif, B. Asesmen berkelanjutan, C. Asesmen sumatif, D. Asesmen diagnostik. Jawabnya adalah D. Asesmen diagnostik. Finish quiz. Mari kita lihat nilainya. Dari 5 soal betul semua, nilai 100. Penutup evaluasi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Selamat dan terima kasih Anda sudah berhasil mencapai bagian terakhir dari sesi belajar ini. Sebagai tindak lanjut, Anda dapat mengimplementasikan RTL yang sudah dibuat dan juga melakukan pengimbasan pada rekan sejawat. Sekali lagi, selamat. Pengantar micro learning.
Ya. Demikian tadi evaluasi pelaksanaan pembelajaran dalam setting dan inklusif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.